untuk energinya bukan warna, api. Energinya api. Memang energinya api. Terus dari isi ada sosok wanita, tapi bukan manusia sih menurut saya sih, soalnya si fisiknya beda dari manusia itu. Mungkin fisiknya aslinya bagaimana? telinganya beda. Telinganya lebar atau bukan bagaimana? lebar, agak Lancip, apa ya? Ini Meledot. lancip, ininya lancip gitu loh. Oh, kayak alien lah. Kayak gitu bisa. Kayak alien. Kecil. Terus Kecil. Muka emang seperti wanita, seperti manusia, cantik-cantik. Aneh gitu kan. Jadi agak gimana ya? Cewek tapi punya kumis, jadi gimana sih? Iya, Aneh gitu. Aneh. Namanya cakep. Namanya itu. siapa? Islam tetap Islam. Namanya? Namanya Larasati Cahya Tirta. Larasati Cahya Tirta. Nah, ini. Berarti Cahya Tirta, nama saya juga tuh Tirta. Air ya. Cahya kan Cahaya. Cahaya Tirta, cahaya. Cahaya air. Kemilau saya Larasati. Untuk apa namanya? Yaduh, jadi ngeblank. Gimana kegunaan? Iya, kegunaannya. Untuk kegunaan ada 3 fungsi: pengasihan, kewibawaan, untuk kelancaran rezeki bisa. Maksudnya dulu saya tanya ya, katanya dulu pernah untuk sumur. Maksudnya gimana sih? Sumur. Kalau bahasa sumur orang tua, sumur itu kan sumber penguripan. Orang rumah kalau nggak ada sumurnya, orang bakal betah. Sumur itu kan air ya, jadi bahasanya nggak penguripan, nggak batir, endak usahanya lancar. Berarti hampir sama dengan pamor yang di sini. Ini kan ada pamor nunggak semi ini, artinya rezeki ora teng-teng, ngetuk kayak banyu, terumbus terus gitu loh. Kemakmuran terus gimana? Berarti 3 kewibawaan, pengasihan sama kerezekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga dan lain-lainnya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan, diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Nah, sahabat Pusaka Jawa masih bersama dengan Mas Gege atau Kang Gege. Tentunya untuk sahabat Pusaka Jawa yang sudah nonton channel YouTube saya beberapa kali video, pasti kalau dengan Kang Gege kita akan membahas lebih dalam ya satu sisi yang memang tidak semua orang bisa mengetahuinya, hanya orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk sixth sense atau indera keenam dan juga bisa berkomunikasi. Kadang ada orang yang bisa melihat saja tapi tidak bisa berkomunikasi. Ya Mas Gege ya? Benar. Seperti itu. Kadang ada orang yang bisa melihat saja tapi tidak bisa memproteksi diri. Menangani. Malah bahaya. Kan jadi orang paranoid kemana-mana wedi. Begitu ada pocong atau ada wedi ternyata dia nggak bisa melayu seperti itu. Nah, kalau Mas Gege dari kecil sahabat Pusaka Jawa dan memang sudah terbukti, artinya dia juga menangani untuk hal-hal non medis seperti itu. Nah, kali ini saya akan membongkar satu bilah pusaka berdapur Luk 5 ya. Berdapur Luk 5 adalah Pandawa Cinarita. Kita buka bilahnya, tapi ini patrem. Oh, ini bukan patrem Mas Gege. Coba ya, ini ikutnya apa? Meterannya mana Mas Gege? Oh ini, bentar.
kita lihat panjang bilahnya berapa. Ini bisa buat dibawa-bawa ke 19 cm sahabat pusaka Jawa. Ini rangkanya ini harus diganti. Ini rangkanya lihat nggak sesuai. Kalau dibikin rangka yang kecil, pasti dibikin rangka sandang walikat, dimasukin ke tas kecil sekali. Bisa dibawa-bawa, artinya ini buat piandel, ya Mas Gege. Tapi nggak tahu ini nanti ada isinya atau tidak. Cuman saya akan menjelaskan lebih rinci secara fisiknya saja, secara dohirnya saja. Ini kalau Pandawa Jinarita mempunyai ricikan sokokan, rangkap, kembang kacang, lambe gajah, juga greneng, looknya 5, ya sahabat pusaka Jawa. Ini bilahnya utuh, juga ini bilahnya ngelimpak, gigir sapi ini malah ini ketahuan sekali gigir sapinya. Ini bilahnya bagus sahabat pusaka Jawa, ya. Nah sahabat pusaka Jawa tidak perlu panjang lebar, kita lihat sisi dalamnya untuk Mas Gege. Silakan Mas Gege, ya. Selagi kita menunggu Mas Gege menayuh atau berkomunikasi, ini mengetes apakah di situ ada bentuknya energi, aura saja, atau memang ada makhluk lain yang bersemayam di bilah pusaka tersebut. Saya akan menjelaskan bahwa Pandawa Jinarita ini saya dapat dari daerah timur, ya. Kemudian saya dapat cuman bilahnya saja. Kalau rangka sih ini seada-adanya saya, yang ada di stok gua saya masukin. Tapi kalau mau dibikinkan rangka yang baru, ngepas dengan bilahnya, pastinya dia akan lebih pendek segini, ya sahabat pusaka saya. Jadi buat dimasukin ke tas pun masuk seperti itu. Dan ini tergolong keris yang bagus, masih utuh. Pucukan bilahnya ini nyujen, ya. Kemudian sokokan rangkapnya pun tinggi sampai hampir sepertiga bilah. Saya lihat itu bagus, garapnya bagus, bilahnya pun gigir sapi. Pamornya kalau saya lihat itu pamor apa ya? Nanti saya lihat lagi pamornya lebih jelasnya apa. Ini pamornya seperti pamor kayak nunggak semi. Untuk bagian bawahnya itu nunggak semi, kesananya kosong, ya. Pamor nunggak semi sendiri tergolong pamor yang banyak dicari oleh para pemutar modal atau para pengusaha atau para pedagang. Dipercaya pamor nunggak semi adalah untuk mempermudah mencari rezeki, dan rezekinya mengalir terus, tidak pernah habis. Artinya terumbus seperti tunggak itu pohon, semi itu pohon yang bersemi, seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya dan juga seloroknya, ini seloroknya adalah hitam keabu-abuan. Kemudian kalau dilihat dari besinya yang pamornya yang agak kelem, ya, terus gandiknya yang miring, ya, terus dengan gonjo yang sirah cicaknya agak panjang dikit. Ini estimasi adalah tangguhnya Madiun sahabat pusaka Jawa. Jadi ini Pandawa Jinarita Madiun, seperti itu. Tapi ini kewes sahabat pusaka Jawa. Kalau lihat dari pusakanya, ya ini kewes, bagus, tinggal diganti warongkonya saja. Pandawa Jinarita adalah tergolong keris-keris yang banyak dimiliki oleh para dalang, ya. Artinya bukan cuma dalang sih, hanya orang-orang yang ingin bermasyarakat dan populer. Look 5 sendiri kan melambangkan satu dulu. Look 5 itu jarang dimiliki oleh orang, hanya golongan bangsawan saja atau golongan ningrat saja yang boleh memiliki dapur keris look 5. Boleh, bisa dipastikan ini dapur keris jimatan ini bisa untuk golongan bangsawan saja dulunya, mungkin seperti itu, ya. Ini panjangnya sekitar 19 cm, ya. Kalau 19 cm dengan seperti itu dipakai secara fungsional kayaknya tidak mungkin. Artinya untuk senjata jarak dekat tidak mungkin, tapi kemungkinan lebih dibuat untuk piandel atau buat pegangan atau buat nambah satu keberanian, ya, seperti itu, agar buat temen jalan. Nek jarene almarhum guru saya pas slamet ki ngobatir mlaku, gitu. Ngobatir mlaku bukan dewekan. Artinya kalau kita pergi sendirian ada temennya, gitu. Kalau kadang kita pergi bawa temen orang lah, ya, laki-laki atau perempuan. Nah, kalau sendirian ya ini buat temen jalan, seperti itu. Adapun manfaat atau tidaknya itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha atau bersyariat saja,
Ya, sahabat pusaka Jawa, contohnya kita pengen tidak lapar ya kita syariatnya kita makan nasi. Prosesnya kan panjang, dari nasi itu prosesnya panjang. Dari benih ditanam sampai 3 bulan, dipelihara sampai dipanen. Setelah dipanen kering, baru digiling, setelah digiling dicuci, dimasak jadi nasi. Nah, seperti itu. Nah, pusaka sendiri juga prosesnya panjang agar menjadi teman jalan seseorang. Dari biji besi dicampur dengan baja, dicampur dengan bahan pamor, dijadikan satu, ditempa, kemudian diiringi dengan doa dari sang empu dan harapan dari sang pemesan awal, maka ditiupkan di situ, entah itu bentuk energi, entah bentuk apa, agar setelah menjadi bila pusaka bisa bermanfaat. Mas Oh, kalau umpamanya saya punya keris, kan dengan dulu pesanannya dengan ini bisa beda nggak? Itu bisa saja, bisa diselaraskan sesuai dengan keinginan. Umpamanya ini keris isinya apa, doanya apa, biar sejalan, bisa diselaraskan. Ya, nanya kepada orang-orang yang bisa seperti itu. Ya, bisa, semua bisa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, untuk bicara tentang pusaka tidak pernah akan habis. Ya, saya sendiri ini masih banyak yang belum saya babar, cuman kadang kendala kita adalah di satu kesibukan. Saya punya kesibukan yang lain, yaitu jualan dagangan, ada di toko, kadang ada di counter, kadang garap proyek di tempat lain, di kota lain. Seperti itu sahabat pusaka Jawa. Jadi kadang kenapa Mas Oko jarang bikin upload video, kadang saya kelilingan aja sama Mas Gege itu hampir mau 3 hari. Ya kadang kemana kita ada perlu seperti itu. Sudah Mas Gege? Sudah. Silakan Mas Gege dibabar Mas Gege. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk energinya bukan warna, ada api. Energinya api. Memang energinya api. Api. Terus dari isi ada sosok wanita, tapi bukan manusia sih menurut saya sih, soalnya si fisiknya beda dari manusia itu. Mungkin fisiknya aslinya bagaimana? Telinganya beda. Telinganya lebar atau bukan bagaimana? lebar, agak lancip. Apa ya? Ini lancip, ininya lancip gitu loh. Oh, kayak alien lah. Kayak gitu bisa. Kayak alien. Kecil. Terus? Kecil. Muka emang seperti wanita, seperti manusia, cantik-cantik. Aneh gitu kan. Jadi agak gimana ya? Cewek tapi punya kumis, jadi gimana sih? Iya, aneh gitu. Aneh. Namanya cakep. Namanya gitu. Islam, tetap Islam. Namanya? Namanya Larasati Cahya Tirta. Larasati Cahya Tirta. Nah, ini. Berarti Cahya Tirta, nama saya juga tuh Tirta. Air ya. Cahya kan Cahaya. Cahaya Tirta, cahaya. Cahaya air. Kemilauan saya Larasati. Untuk apa namanya? Yaduh, jadi ngeblank. Gimana kegunaan? Iya, kegunaannya. Untuk kegunaan ada 3 fungsi: pengasihan, kewibawaan, untuk kelancaran rezeki bisa. Maksudnya dulu saya tanya ya, katanya dulu pernah untuk sumur. Maksudnya gimana sih? Sumur. Kalau bahasa sumur orang tua, sumur itu kan sumber penguripan. Orang rumah kalau nggak ada sumurnya, orang bakal betah. Sumur itu kan air ya, jadi bahasanya nggak penguripan, nggak batir, endak usahanya lancar. Berarti hampir sama dengan pamor yang di sini. Ini kan ada pamor nunggak semi ini, artinya rezeki ora teng-teng, ngetuk kayak banyu, terumbus terus gitu loh. Kemakmuran terus gimana? Berarti 3 kewibawaan, pengasihan sama kerezekian. Oke. Mungkin apa dulu pakai buat nyari sumur? Enggak juga. Artinya bahasa sumur. Siloka ya itu. Iya, bahasa Siloka. Artinya buat sumur ya nggak luru duit. Nggak nyusu sepanjang umur ibaratnya. Apa? Gitu ya. Sumur. Oh, sumur nyusu sepanjang umur itu bojo. Aduh, nggak saya muat maning bae. Ya, pas saya tanya sama wanita itu, intinya untuk sumur gitu. Penguripan, sumber penguripan. Berarti mungkin inti utama kegunaan sebetulnya di sumur mungkin. Cuman plus tadi ya pengasihan. Berarti cocok buat dibawa-bawa Mas Gege ya. Cocok. Ya wis toko nang tas lah. Diganti warongko. Ya Mas Gege. Isinya cewek bukan berarti bisa untuk cewek. Aduh, mat maning bae. Malah kalau isinya cowok cakep bisa untuk cewek. Kalau isinya cewek cantik belum tentu bisa buat cewek. Berarti untuk pengasihan, kewibawaan, satu lagi sumur. Itu. Untuk kerezekian. Ya, sahabat pusaka. Terus dari mana asalnya Mas Gege? Nggak menyebutin. Tapi saya tahu itu. Jadi saya ketemu di rumah-rumah seperti
rumah-rumah dulu gitu ya. Dia nggak nyebutin, mungkin Jenengan tahu daerah aku mana? tahu sendiri, iya. Mana, Mas? Dari Cirebon. Dari rumah-rumahnya ke Ciri gitu loh. Oh iya iya, rumah-rumah Cirebon berarti memang dari Cirebon. Apalagi dari segi nama gitu kan ada Larasati Cahya. Cahya, Tirta biasanya kan larinya ke barat. Namanya bagus-bagus, alhamdulillah ya Mas Gege ya. Jadi memang nama adalah, ada yang bilang apalah arti sebuah nama, salah. Nama sangat penting dan sangat berarti, karena dengan nama orang kadang itu doa ya Mas Gege ya. Nama itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Tadinya namanya Runtah, begitu diganti berkah, uripnya jadi berkah. Begitu namanya Runtah ya dicampakkan terus ya. Namanya selamat, kecelakaannya selamat baik, seperti itu. Berarti kan doa dari orang tua kan seperti itu harapannya. Terus apa lagi Mas Gege yang bisa diceritakan dari keris dapur Pandawa Jinarita ini? Yang megang dulu ini perempuan, dia orangnya nggak bisa punya anak dulu. Gitu. Terus akhirnya dia nggak punya teman semasa hidupnya, apalagi dia janda ya. Bukan janda sih sebetulnya sih, dari awal nggak nikah gitu. nggak nikah, payu. perawan sunti. Iya, karena dia sudah betah sama ini. Jadi dia dikasih kemampuan oleh isi ini untuk bisa melihat dirinya gitu. Jadi pas ketika dia sholat hajat, dia bertemu sering di sholat hajat itu wiridan mungkin, terus akhirnya nggak setengah sadar gitu, sering ketemu dikasih kemampuan sedikit ibaratnya, terus dia punya tamu gitu, banyak, akhirnya banyak pengobatan gitu. Ya iya, dia yang megang pun sampai ibarat kata sugih lah gitu. Sampai kaya. Dia ditemanin ini. Nah, dia yang ngasih nama itu. Yang ngasih nama yang isinya ini. Jadi waktu dia masih belum bisa gitu kan. Iya. Dia sering ketemu, jadi ini tuh nggak punya nama. Terus gitu. Yang ngasih nama yang ngasih nama yang punya. Larasati Cahya Tirta. Seperti itu. Dia pun nemu keris ini, dapat nemu ya. Oke. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara pusaka memang seneng, sahabat Pusaka Jawa. Kita seneng ya. Kita seneng dengan pusaka seperti ini. Artinya ya memang kalau bab isi dengan tangguh itu kan tergantung empu. Empu bisa aja narik bangsa jin dari mana saja. Betul. Kok Mas ini tangguhnya ini kok isinya dari Cirebon, kok tangguhnya isinya dari Singosari? Itu hak empu. Hak pembuat. Kayak Mas Gege saja ya, ini orang Slawi mau narik khodam dari Kalimantan, dari Irian aja bisa ya Mas Gege ya, diisi ke satu bilah pusaka. Seperti itu. Anggap aja pusaka ini tuh wadah, maksudnya tuh rumah saja. Isinya kan bisa orang mana gitu. saja. Kontrakan di Slawi, yang isi orang Jawa Barat. Itu gimana? Itu logikanya seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Jadi sahabat Pusaka Jawa, ketika kita punya pusaka tapi paham isi, paham dalamnya, akan lebih tambah cinta. Iya, betul. Dan akan lebih mantap. Tapi jangan lupa pesannya Mas Gege, tauhid kita tetap dipegang. Apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar syariat. Jangan sampai gara-gara pusaka ini saya bisa begini nanti jatuhnya ke musyrik. Musyrik itu orangnya, syirik itu sifatnya. Karena kita bawa saja, kita sudah tahu, tapi bismillah lah. Kalau terjadi ya karena kersane Gusti Allah. Seperti itu ya Mas Gege ya. Alhamdulillah ini enggak settingan, ada penonton ibaratnya. Ada penonton di depan tidak dikasih tahu. Jadi apa namanya ya? Bukan dicatat dulu, saya melihat dulu enggak. Emang dadakan. Saya merem ya saya nyari tahu isinya. Tembus langsung gitu, diterawang langsung. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.